Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 635A05 Program Studi Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurhajijah, Magister Komputer. Di sini kami akan menjelaskan tutorial penerapan aplikasi ABSS Premier versi 20 studi kasus pada toko roti dan catering di Sweet Bakery. Adapun anggota ada saya sendiri, Fitria Dewi, kemudian ada Suci Ramadhani, Istiqomah Nurul Febrianti, dan Sabrina Rizkia Maimanah. Baik, selanjutnya kita akan langsung menjelaskan ke tutorial di ABSS Premiernya. Sebelum kita memasuki ke aplikasi ABSS, kita harus menyiapkan data perusahaannya terlebih dahulu. Sebelumnya kita di sini menyiapkan data perusahaan toko roti pada Sweet Bakery dengan konsep multi currency pada periode 13 bulan. Lalu kemudian kita di sini masuk ke aplikasi ABSS-nya. Karena di sini kita akan memasuki data perusahaan baru, maka di sini kita harus mengklik create a new company file. Nah, selanjutnya kita di sini ada introduction. Di sini kita next saja. Lalu di company information-nya kita isi data perusahaan yang sudah kita buat tadi. Company name-nya di sini saya menggunakan Sweet Bakery. Lalu alamatnya di Ruko Emerald, Jalan Haji Sujono nomor 4 RT 003 RW 006 di Bekasi Timur. Lalu phone number-nya ini kita isi sesuai dengan data perusahaan tadi, ada 081 9 8888 777. Fax numbernya kita isi juga 081 9 234 7 nya 4 kali. Kemudian email address-nya di sini kita menggunakan sweetbakery.com. Nah, setelah kita mengisi company information ini, lalu di sini kita klik next. Di sini kita ganti current financial range-nya di 2021 karena perusahaan kami menggunakan tahun 2021. Lalu di sininya Januari. Kemudian karena kita menggunakan periode 13 bulan, maka di sini kita ganti dengan 13. Lalu klik next. Nah, setelah kita mengisi tadi, di sini akan muncul accounting informasi. Kita harus mengecek apakah kita sudah benar di Januari 2021 dan sampai Desember 31. Lalu klik next. Nah, di sini untuk pilihan SIM kita pilih yang atas karena kita menggunakan multi currency. Lalu klik next. Nah, untuk account list di sini karena kita menggunakan toko roti, maka industri classification-nya kita ganti ke retail. Kemudian tipe bisnisnya di
di bakery karena kita menggunakan toko roti ya, maka kita ganti dengan bakery langsung. Nah, setelah seperti ini langsung kita next. Lalu company file ini gunanya untuk menyimpan data yang sudah kita isi tadi. Kalau di sini klik C, langkah tadi kita langsung memasuki folder yang akan kita simpan. Nah, di sini saya akan membuat folder baru, namanya Sweet Bakery. Lalu buka. Kemudian kita simpan saja di sini. Nah, selanjutnya kita next. Di sini akan muncul keberhasilan kalau kita sudah memasukkan data tadi. Kemudian kita klik Command Center. Nah, di sini sudah muncul tampilan utama ABSS Premiere versi 20-nya. Setelah muncul tampilan utama pada aplikasi ABSS ini, di sini kita lihat untuk pengaturan referensinya. Nah, di sini sudah ada pengaturan referensinya. Lalu kita ke menu setup, terus preferensinya, sistemnya ini kita checklist yang ideal in multiple currency. Nah, akan muncul seperti ini, lalu oke. Lalu ke Windows-nya, unchecklist yang automatically. Setelah itu ke sales, kita checklist yang one for duplicate invoice ini. Kemudian di sales ini ada di bawah ini ada termin. Terminnya kita isi dengan in a gift of day. Lalu diskonnya 10%. Lalu balance 2-nya 30 dan diskonnya 2%. Setelah ini kita klik OK. Lalu kemudian kita ke purchase. Kita checklist yang one for duplicate purchase order ini. Setelah itu kita ke security. Di security ini kita pencet yang user IDs ini untuk menambahkan nama yang akan kita buat. Oke. Lalu di sini kita klik new. Di sini kita akan memasukkan Sweet Bakery. Nah, setelah ini kita oke. Setelah muncul nama Sweet Bakery di sini, lalu kita klik oke lagi. Itulah pengaturan preferensi dari multi currency ini. Kemudian di sini kita akan membuat mata uang. Karena di sini kita menggunakan multi currency, maka mata uangnya diganti. Di sini kita menggunakan dua mata uang saja, yaitu rupiah dengan USD. Kita klik list, kemudian kita klik currency. Nah, di sini kita hanya menggunakan dua mata uang saja. Untuk membuat mata uang rupiahnya, kita di sini klik kiri, kemudian kita edit ke rupiah. Sini kita tulis IDR. Lalu di sininya rupiah. Exchange-nya tetap rate-nya 1000. Dengan sini kita ganti Rp. Nah, untuk negatif number formatnya ini kita klik yang parenthesis. Lalu oke. Nah, untuk mengisi data USD-nya kita klik new. Kemudian kita di sini isi dengan USD. Kita enter saja currency name-nya di sini United Seller $.
Ini kita isi 20.000. Di sini US. Lalu sini sudah benar sama seperti tadi, langsung kita klik OK. Nah, sudah muncul mata uangnya. Karena kita menggunakan dua mata uang, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita klik close. Selanjutnya kita masuk ke penghapusan akun. Nah, akun yang dihapus ini ada 3 di sini. Kita ke akun, kemudian ke akun list. Kita hapus bagian. Nah, kita hapus bagian yang payroll. Kita klik saja. Lalu di sini kita klik kanan, kemudian delete akun. Terus cash drawer. Kita klik dan klik kanan, lalu delete akun. Satu lagi less profit, ya ini double dates. Nah, oke, akun yang 3 tadi sudah dihapus, kita close. Oke, selanjutnya setelah menghapus data akun tadi, kita akan mengubah data akun. Kita tetap di akun, lalu ke akun list. Nah, di sini kita akan mengubah data akun yang ini, yang pertama, cek W akun. Nah, yang ini kita klik saja. Lalu di sini kita edit, di sininya saja menjadi cash IDR. Lalu klik OK. Lalu kita petty cash, kita edit menjadi Bank BCA. Bank BCA IDR. Oke. Langsung ke undeficit font. Kita edit. Di sini kita hanya menambahkan undeficit change. Lalu klik OK. Terus trade debtornya kita edit menjadi trade debtor IDR. Oke. Lalu kita ke trade creditor. Trade creditor kita edit menjadi trade creditor IDR. Lalu klik OK. Oke, setelah mengedit akun tadi, kita akan menambahkan daftar akun baru. Di sini kita klik akun, kemudian ke akun list, lalu kita klik new. Nah, di sini kita samakan saja seperti tabel daftar akun baru ini. Di sini akun tipenya pertama yaitu bank. Lalu IN nomornya 2120. Di sininya cash USD. Nah, karena di sini cash USD, lalu kita klik detail. Di sini currency-nya kita ganti ke USD karena di sini menggunakan USD. Kalau tampil muncul seperti ini, kita klik OK. Nah, di sini sudah otomatis membuat cash USD exchange-nya. Lalu klik OK. Kemudian selanjutnya sama bank, ke akun nomornya yaitu 2150. Kita masukkan bank USD. Lalu ke detail untuk menambahkan exchange-nya. Sini kita ganti USD. Oke. Klik OK. Lalu kita klik new. Sini akun receivable. Akun nomornya 2210.
Lalu namanya trade debtor USD. Detailnya kita ganti USD. Selanjutnya ada akun payable. Kita klik akun. Selanjutnya kita akan mengisi akun payable. Akun payable-nya 2220. Lalu trade creditor. Trade creditor USD. Ke detail, kita pilih currency-nya dengan USD. Oke. Klik baru lagi. Nah, selanjutnya kita masukkan order. Di sininya kita klik 2340. Kita di sini tulis VAT clearing. Karena di sini IDR, detailnya tetap IDR. Nah, kita klik new. Di sini kita sudah masuk ke order income. Order income di sininya 62.000. Lalu di sini forest gain loss. Di sini kita menggunakan header akunnya. Kita klik new. Masih di order info, ininya 2.000. 200. Di sininya realised gain loss forex. Di sininya detail kita ganti. Lalu kita klik new lagi. Di order income di 622.000. Pun realised gain loss forex. Nah, kita sudah membuat daftar akun. Nah, kita sudah selesai menambahkan akun-akun baru yang sudah terdaftar. Lalu kita klik OK. Lalu di close. Setelah membuat data akun baru tadi, kita akan menyiapkan pengaturan untuk akun payable di mata uang rupiah tadi yang sudah kita isi. Nah, di sini kita akan klik list, kemudian ke currency. Kita akan menggunakan yang rupiah terlebih dahulu. Kita samakan. Di sini kita sudah sama ya. Receivable sama payable akunnya sudah sama. Lalu kita klik OK. Untuk unitednya ini kita ubah. Nah, di sini kita ubah unitednya itu menjadi 12210. Oke. Jadi kita menjadi trade debtor USD. Nah, di sininya karena kita menggunakan mata uang asing, maka di sini kan kita pakai cash USD. Lalu kita checklist terlebih dahulu. Di sini kita masukkan yang 45.000. Lalu di sini kita masukkan yang 2.600. Lalu di sini kita masukkan yang 3.000. Lalu di sini 6.000. Nah, receivable akunnya sudah benar, maka langsung kita ke payable akunnya. Payable akunnya di sini menjadi 2220.
kita ganti case-nya sama seperti tadi, case USD. Nah, untuk USD ini yang pertama itu kita unchecklist ya. Lalu kita ke yang kedua, di checklist sama yang ke bawahnya. Ini variabel akunnya sudah kita isi semuanya. Lalu di sini kita klik OK. Lalu kemudian di sini kita klik close. Selanjutnya kita akan memasukkan data pajak. Kita klik list, kemudian kita klik text kode. Nah, muncul data pajak yang dari ABSS. Kita kliknya yang VAT. Lalu di sini kita ubah menjadi PPN. Deskripsinya pajak pertambahan nilai. Lalu teks tipenya kita biarkan saja. Di sini kita menggunakan rate 10%. Kita ganti 10. Nah, sudah. Lalu kita klik OK. Nah, di sini data pajaknya sudah terisi 10%. Setelah membuat data pajak tadi, lalu kita masuk ke data job yang harus kita isi. Klik list, kemudian klik job, kemudian kita klik new. Job nomornya di sini kita tulis P. Lalu job name-nya di sini produk. Yang kedua kita klik new lagi, lalu J. Kemudian job name-nya itu jasa. Lalu klik OK, klik close. Setelah memasukkan data job tadi, kita akan memasukkan data kategori. Di sini juga ada dua. Di sini kita klik list lagi, kemudian kita ke kategori. Di sini kita klik new, lalu kategorinya kita L. New kategorinya kita isi lokal. Klik new lagi, lalu kita O. Namanya oversize. Lalu klik OK. Nah, di sini kita sudah terisi nama kategori tadi. Pas kita klik close. Selanjutnya di sini akan membuat page levelnya. Untuk membuat page level yang ini, kita masuk ke daftar list, custom list and file names. Lalu ke page list, page level ini. Nah, di sini kita hanya memasukkan dua saja karena kita hanya menggunakan dua mata uang. Yang pertama kita klik IDR. Spread yang B-nya yaitu USD. Lalu klik OK. Selanjutnya kita akan memasukkan data pelanggan, pemasok dan karyawan. Yang pertama kita masukkan customer terlebih dahulu. Di sini ada 4 customer. Nah, untuk memasukkan daftar customer ini kita pilih car file, kemudian kita pilih car list, lalu klik new. Nah, di sini sudah ada tipenya itu customer terlebih dahulu. Namanya di sini kita ada Putra. Lalu car ID-nya kita isi C001. Alamatnya itu Jalan Ampera nomor 9, Jakarta Timur. Kita klik profil. Kemudian untuk currency-nya ini kita pilih di selling detail. Kemudian selanjutnya kita pilih ke no default saja. Kemudian item page levelnya kita pilih IDR. Lalu untuk teks kodenya ini kita pilih yang PPN. Nah, PPN. Lalu kita teks kode. Di sini tetap NT.
Ini sudah IDR. Nah, untuk currency yang di sini kita sudah tetap pilih IDR ya. Lalu selling detailnya sudah. Setelah itu kita pilih new customer lagi. Nah, yang kedua, customer yang kedua di sini kita ada Fandi. Kita masukkan Fandi. Lalu card ID-nya C002. Currency-nya di sini sudah IDR ya. Di sini IDR, di sini sudah IDR. Lalu selling detailnya kita pilih no default. Lalu di sini kita pilih IDR. Di sininya kita pilih pajak pertambahan nilai. Oke, sudah selesai. Lalu kita klik new lagi. Customer yang ketiga di sini ada Bagas. Sini card ID-nya C003 ya, maaf. Lalu di sini alamatnya ada Jalan Edelweiss 4, nomor 28, Bekasi. Nah, di sini karena currency-nya USD, maka kita ganti ke USD. Ya, lalu select detailnya kita pilih no default. Lalu di sininya kita pilih USD. Untuk teks kodenya kita pilih PPN. Oke. Kita klik new lagi. Nah, customer yang terakhir di sini ada Ataya. Lalu sini C004. Lalu alamatnya Jalan Teratai 2, nomor 35, Bekasi. Lalu currency-nya kita pilih USD. Lalu selling detailnya sama seperti tadi, USD. Di sininya pajak pertambahan nilai. Oke, sudah semua kita masukkan, kita klik OK. Nah, di sini kita sudah memasukkan semua daftar customer ya. Ini tampilan sudah kita masukkan ke daftar-daftar customer. Lalu kita klik close. Oke, setelah selesai membuat daftar customer tadi, kita akan membuat daftar supplier. Sama seperti tadi, kita klik card file, kemudian ke card list, kita klik new saja. Lalu di sini card tipenya kita ganti ke supplier. Pertama, supplier di sini ada CV Aneka Jaya. Card ID-nya kita pilih S001. Lalu alamatnya kita masukkan di sini. Nah, Jalan Mampang, Jalan Mampang 4, nomor 5, Jakarta Selatan. Di sini currency-nya tetap IDR karena kita memasukkan IDR. Lalu buying detailnya kita pilih no default saja. Nah, untuk teks kodenya ini kita sama menggunakan pajak pertambahan nilai. Sudah. Lalu kita supplier yang kedua ada Toko Abadi. Ini S002. Alamatnya yaitu Jalan Simpang Raya 2, Bekasi. Lalu di sininya tetap IDR. Lalu buying detailnya kita pilih no default. Teks kodenya PPN. Sudah. Yang ketiga ada PT Bogasari. Sininya S003. Lalu alamatnya ada Jalan Raya Cilincing nomor 1,
Jakarta Utara. Di sini masih IDR dan detailnya, mode PAU, lalu teks kodenya itu pajak tambahan nilai. Lalu supplier yang keempat, yaitu di sini ada Sinar Kencana. S004. Lalu alamatnya ada di Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Nah, di sini currency-nya kita sudah menggunakan USD. Untuk kita kebayang detail, di sini yang ada file saja. Lalu teks kodenya ini kita menggunakan pajak tambahan. Selanjutnya kita klik new lagi. Supplier yang terakhir itu ada CV Surya. Disininya S005. Alamatnya itu ada di Jalan Pasar Baru nomor 109, Jakarta Pusat. Currency-nya kita ganti menjadi USD. Ini detailnya. Dan udah file, langsung di sininya kita klik ke pajak tambahan nilai. Oke. Nah, di sini sudah semua kita masukkan 5 supplier, lalu kita klik OK. Di sini suppliernya kita sudah masukkan semuanya. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan employee, yaitu kita klik new saja. Kartipenya kita ganti menjadi employee. Lalu di sini namanya ada Fatir. Kita isi aja car ID-nya menjadi E001. Lalu alamatnya ada di Jalan Setia Karya nomor 24, Jakarta Barat. Lalu currency-nya tetap IDR, kita ganti. Nah, di sini kita nggak diganti ya untuk employee, maka kita cuma isi di bagian profilnya saja. Nah, kita pilih yang kedua, employee yang kedua. Di sini ada Melan. Kita masukkan di sininya E002. Lalu alamatnya di Perum, Batavia, Blok C, Jakarta. Oke. Nah, di sini currency-nya kita pilih yang USD. Oke. Setelah semuanya kita isi, lalu kita klik OK. Di sini akan muncul data employee yang kita tadi sudah isi. Nah, untuk melihat daftar customer supplier yang employee yang tadi kita pilih di Alcard. Nah, di sini kita sudah memasukkan daftar-daftar yang sudah ada seperti daftar yang ada di sini ya. Nah, kita sudah masukkan semuanya. Oke. Lalu kita close. Oke, untuk memasukkan trial balance ini kita masuk ke setup. Lalu kita pilih ke balance, langsung kita ke akun opening balance. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini kita kalau amount left to be allocate-nya belum 0, berarti kita belum balance. Kita akan masukkan terlebih dahulu seperti daftar yang ada di sini. Yang pertama ada store at a cost. Di sini ada 90.500.000.
Lalu store account-nya ada 18.500.000. Kemudian kitchen cost-nya itu ada 250.500.000. Lalu kitchen yang keduanya ada 75.350. Oke. Nah, di sini kita ke cash IDR. Cash IDR-nya kita masukin sebesar 65.289.700. Lalu ke cash USD. Nah, kita hanya masukkan di sini 1.000 saja. Lalu kita klik. Nah, di sini untuk memasukkan exchange-nya ini sudah otomatis ada kalkulator di ABSS-nya. Setelah muncul tampilan seperti ini, maka kita klik calculate now. Klik OK. Nah, sudah terisi di sini. Nah, untuk bank BCA-nya di sini ada 280 juta. Lalu bank BCA USD-nya kita isi 21.000. Oke. Ke Trade Store-nya kita isi 15 juta. Trade USD-nya itu 100 juta. Lalu di sini ke foodnya itu oke. Untuk trial balance-nya sudah saya masukkan semuanya, disamakan dengan yang ada di modul. Lalu di sini on off-nya itu dia sudah memenuhi 0, berarti di sini tandanya kita sudah balance untuk memasukkan trial balance sheet yang ada di sini. Kemudian lalu kita klik OK. Untuk langkah selanjutnya kita akan memasukkan pencatatan saldo piutang. Yang pertama, kita memilih menu setup, lalu kemudian ke balance, masuk ke customer balance-nya. Nah, di sini customer balance yang pertama yaitu ada Putra. Di sini kita klik add cell, lalu sini Putra. Invoice-nya kita masukin INV 001, lalu tanggalnya 15 bulan 12 2021. Nah, untuk total include tax-nya itu di sini sebesar 7.500.000. PPN tax kode yang ini kita memasukkannya NT saja. Oke. Sudah semua, kita klik report. Setup. Lalu yang kedua kita klik funding, lalu ke Excel. Oke, ke funding. Invoice-nya ini INV 002. Lalu tanggalnya ini tanggal 20 bulan 12 2021. Untuk total include-nya ini sebesar 7.500.000. Teks kodenya kita ganti menjadi PPN. Lalu kita klik report. Nah, sudah selesai. Maka di sini akan muncul yang sudah kita masukkan tadi,
Selanjutnya yang customer Bagas ini, karena dia currency-nya di USD, kita pencet saja di sini currency-nya menjadi USD, lalu akan tampil namanya. Yang ketiga ada Bagas, kita add cell, enter saja. Kita isi INV003, tanggalnya yaitu tanggal 25 bulan 12 2021, lalu totalnya di sini sebesar 70 US dollar. Di sini sama, kita ganti menjadi non taxable saja, lalu record. Yang kedua ada Ataya as customer, lalu add cell. Di sini kita pakai INV004, lalu tanggalnya tanggal 30 bulan 12 2021. Teks kodenya kita ganti jadi non taxable, lalu total include-nya ini sebesar 70. Untuk jobnya ini kita masukkan P, kategorinya yaitu L. Oke, lalu record. Nah, setelah tampil muncul seperti ini, berarti kita sudah balance memasukkan opening balance yang ada di sini. Lalu kita klik OK saja. Untuk yang tadi, maaf, kita edit sedikit as customer-nya. Oke, sebelumnya maaf, tadi ada yang tertinggal di customer ini ya. Kita edit saja. Kalau kita edit, kita klik tanda panah ini, kita masukkan jobnya terlebih dahulu karena kita tadi lupa memasukkan jobnya. Kita masukkan semua jobnya seperti tadi. Jobnya itu P, kategorinya L. Oke. Lalu ke yang tadi, ke Pandi, kita edit sedikit. Untuk jobnya ke P, kategorinya L. Oke, kita ke Putra, sana, lalu jobnya P, kategorinya L. Oke. Kita sudah selesai memasukkannya, di out of balance-nya seperti ini. Oke, selanjutnya setelah memasukkan data saldo piutang tadi, maka kita akan memasukkan saldo hutang. Seperti kita klik setup, lalu ke balance, lalu ke supplier. Nah, di sini kita klik yang CV Aneka Jaya, add purchase. Lalu di sininya itu kita tambahkan INV001. Tanggalnya itu tanggal 25 bulan 12 2021. Total include-nya itu sebesar 1 juta. Untuk PPN-nya ini kita samakan saja di non taxable. Lalu jobnya ini kita pilih P, kategorinya itu L. Oke, kita klik record. Kemudian ke toko abadi, supplier, purchase. Lalu di sini INV002, tanggalnya itu tanggal 29 bulan 12 2021. Total include itu sebesar 1 juta. PPN-nya ini
kita ganti nanti table. Lalu jobnya kita pilih P, kategorinya kita pilih L, lalu klik record. Selanjutnya kita ke PT Bogasari. PT Bogasari, Ces. Di sini kita pilih INP 003. Tanggalnya itu tanggal 30 bulan 12 2021. Total include-nya itu sebesar 3 juta. Lalu teks kodenya ini kita pilih non taggable. Lalu jobnya pilih P. Jangan lupa kita masukkan jobnya kalau kita tertulis job dan kategorinya ya. Lalu record. Nah, muncul seperti ini, berarti kita sudah balance memasukkan total saldo hutang. Kita klik OK. Kemudian kita pilih yang USD-nya itu ada di Sinar Kencana. Supplier, kita add purchase. Sini kita isi INV 004. Lalu tanggalnya di sini tanggal 28 bulan 12 2021. Nah, total ikut di sini sebesar 25 US dollar. 25. Kita ganti menjadi non taggable. Lalu jobnya sama, kategorinya ini, yang ini O. Oke, tarik code. Nah, yang terakhir ada supplier CP Surya. Supplier, lalu add purchase. So di sini kita klik INV 005. Tanggalnya itu tanggal 30 bulan 12 2021. Ini itu sebesar 25 sama. Ininya ganti menjadi 0. Lalu jobnya di sini bukan job B, ke kategori L. Oke. Code. Nah, di sini sudah balance juga ya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah balance ya teman-teman. Cut off-nya. Oh, yang IDR-nya juga sudah balance sebesar 5 juta. Oke, kita klik close. Setelah ngisi data hutang tadi, kita masuk ke data persediaan barang. Kita masukkan ke dalam ABSS-nya. Kita klik modul inventory, lalu ke item list, klik new. Nah, di sini kita masukkan item nomornya itu. Di sini ada BBP. Name-nya itu ada bahan baku produk. Lalu IBAY-nya kita checklist terlebih dahulu. Untuk data persediaan yang pertama yaitu ada bahan baku produk. Untuk data persediaan bahan baku yang pertama itu ada bahan baku produk. Di sini IBAY this itemnya kita samakan. Di sini cake purchase sudah sama. Lalu I sell this itemnya yaitu cake sale. Nah, di I inventory-nya ini yaitu food. Samakan saja. Lalu kita ke buying detailnya. Buying detail di sini kita tuliskan yang peaches. Untuk unitnya ini peaches. Lalu ke selling detailnya kita isi ini terlebih dahulu sebesar 250.000. Lalu ini kita pilihnya piece.
ininya untuk tag kodenya kita pilih yang NT. Oke. Lalu ininya sudah. Nah, untuk USD-nya ini kita masukkan di sini yaitu sebesar 15 US dollar. Bisa dihapus saja yang tidak perlunya. Oke. Nah, di sini sudah muncul. Lalu kita tambahkan yang lainnya. Kita klik new lagi. Di sini ada BPP, itu bahan pembantu produk. Oke, lalu kita checklist di sininya. Nah, itu sudah sama ya. Di sininya kayak purchase sama seperti tadi, terus kayak sale, lalu food. Di sininya kita buying detailnya sama, kita sudah ubah. Lalu ke selling detailnya ini kita kasih 200.000. Oke, ini tetap sama. Untuk USD-nya ini sebesar 12 US dollar. Oke, tes kodenya ini NT. Lalu kita klik new saja. Untuk menambahkan barang yang lain, kita tulis di sini BJP. Ini namanya barang jadi produk. Oke, ini tetap sama. Selling detail yang sudah sama. Selling detailnya kita masukkan nominalnya 150.000. Lalu yang US dollarnya sebesar 9 US dollar. Oke, karena sudah semua. Terus yang terakhir ada P001. Yaitu pesanan paket 1 ya teman-teman. Lalu di sininya tetap sama sudah. Kita masukkan di sini 120.000. Besar 7 dolar. Oke. Selanjutnya ada P002. Ini pemesanan paket 2 ya. Di sini pesanan 2. Di sini. Nah, kita ganti. Untuk di selling price-nya ini kita pakai yang peralatan dapur. Nah, inventory-nya ini kita ganti menjadi 1, 2, 3, 20 peralatan dapur. Nah, kita ganti menjadi peralatan dapur. Buying detailnya sudah sama. Lalu selling detailnya kita masukkan nominal sebesar 85.000. Lalu USD-nya ini 5 dolar. Oke. Ini lagi. Item nomor yang terakhir ada J001. Lalu namanya itu untuk jasa dekornya ini. Untuk pembuatan jasa dekor ya. Ininya sudah sama. Lalu buying detailnya sama. Selling detailnya ini kita masukkan nominalnya itu 50.000. Dolarnya itu sebesar 3 dolar. Oh. Oke, sudah sama. Nah, ini kita sudah ke tahap akhir semuanya. Data persediaan barangnya sudah kita masukkan semua. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul data persediaan barangnya seperti ini. Kita klik close saja. Setelah memasukkan data persediaan pertama, maka kita memasukkan saldo persediaan barangnya. Untuk masukkan saldonya, kita pilih akun inventory, lalu kita ke count inventory. Nah, di sini kita masukkan kuantitinya. Untuk bahan baku produk di sini ada 20.
Lalu bahan jadi produknya ada 20 juga. Untuk bahan pembantu produknya itu ada 15. Dan jasa dekor kuenya ini ada karena jasa dekor jadi tidak memakai quantity ya teman-teman, karena dia merupakan jasa dari seseorang itu. Untuk pesanan yang satu ada kuantitinya 30, banyaknya 30, yang keduanya itu 40. Lalu setelah kita masukkan kuantitinya ini, maka kita pencet adjust inventory. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita klik continue, lalu ke opening balance. Nah, kita masukkan unit cost-nya ini ya. Setelah kita masukkan yang pertama yaitu BBP sebesar 2 juta. Lalu yang bahan jadi produknya itu 1 juta. Lalu bahan pembantu produknya itu 1.750.000. Oke. Yang pesanan satunya itu sebesar 4.500.000. Lalu yang pesanan duanya itu sebesar 1 juta. Oke, 1, 2, 4, 10. Oke, kita ganti okonnya ini menjadi 1, 2, 4, 10 semua ya teman-teman. Itu 2, 4, 10. Kita samakan saja seperti modul akunnya ini. Oke, udah semua. Lalu di sini kategorinya dia menjelaskan memakai kategori L lokal. Oke, ininya jangan lupa kita ganti ya teman-teman. Inventory-nya ini menjadi yang ini ya. Nah, kita masukkan ini terlebih dahulu. Ininya yaitu IJ 2210101. Untuk tanggalnya ini tanggal 1 bulan 1 2021. Oke, setelah kita masukkan saldo persediaan barang tadi, maka kita akan melihat jurnalnya. Kita klik CTRL. Nah, akan muncul jurnalnya seperti ini. Ini jurnal pertama di tanggal 1 bulan 1 2021. Kita sudah memasukkan jurnalnya di data persediaan tadi. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik record. Sudah. Untuk tutorial selanjutnya yaitu memasukkan transaksi-transaksi yang ada di toko roti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Fikri Ramadhani dengan NIM 63220709 akan menjelaskan tutorial transaksi pada aplikasi ABSS. Di sini transaksi pertama ada transaksi pembelian secara tunai menggunakan mata uang USD. Yang pertama di sini kita klik purchase, lanjutkan di purchase. Di sini kita pilih nama suppliernya dulu. Di sini yang pertama itu ada supplier Sinar Kencana. Selanjutnya user supplier. Di sini kita ubah dulu tampilannya menjadi hitam. Di sini dia terminnya kita ganti, dia termin menggunakan COD. Selanjutnya kita ganti nomor purchase dulu. Di sini nomor purchase itu FB 030121 pada tanggal 3 Januari 2021. Sini dia memilih 5 project.
pembantu produk dengan satuan harga $2. Di sini jobnya dia P, kategorinya O. Setelah itu udah diisi semua, kita lanjut record. Untuk melihat transaksi yang tadi kita input, kita bisa lihat di transaksi jurnal. Kita klik purchase, kemudian transaksi jurnal. Sini tanggalnya kita atur. Nah, maka di sini akan muncul transaksi yang kita input tadi. Lanjut ke transaksi kedua, pembayaran transaksi pembelian. Pertama, kita klik dulu mode purchase, lanjut pay bill. Kemudian di sini kita pilih dulu nama suppliernya. Di sini suppliernya Sinar Kencana. Kemudian di sini kita ganti dulu suppliernya itu nomornya 030121 pada tanggal 3 Januari 2021. Di sini amountnya itu 11. Di sini. Tuh, maka di sini sudah on off balance. Lanjut kita klik record. Untuk melihat transaksi yang tadi kita input, kita bisa klik di transaksi jurnal, kemudian ke disbursement sini nih. Nah, sudah. Lanjut transaksi ketiga yaitu transaksi pembelian kredit. Yang pertama itu di sini kita klik mode purchase, kemudian enter purchase. Di sini kita pilih dulu nama suppliernya, ini ada CP Aneka Jaya. Kita ubah dulu layoutnya menjadi hitam. Kemudian terminnya juga diganti ke yang in a gift of day. Terminnya di sini kita ganti jadi 10, 30, 2%. Sudah. Terus di sini kita pilih dia membeli 7 produk. Ini dia membeli bahan baku penolong dengan harga 300.000. Nah, di sini dengan job P produk dan menggunakan pajak PPN. Sini dia kategorinya itu L, lokal. Kita udah semua, lanjut klik record. Oh ya, untuk yang tadi yang transaksi ketiga lupa diganti tanggalnya sama nomornya. Nomornya itu FB 00121 pada tanggal 5 Januari 2021. Oke. Lanjut ke transaksi 4, ada transaksi purchase untuk pengembalian barang yang rusak. Pertama itu kita klik purchase, lalu enter purchase. Di sini kita pilih dulu nama suppliernya itu. Di sini ada Sinar Kencana. Ubah layoutnya dulu menjadi hitam. Sini kita ganti nomor purchase-nya itu ada FB 050121 pada tanggal 5 Januari 2021. Dia menukar barang satu karena ini retro jadi ditambahkan dengan min-nya. Di sini dia menukar bahan pembantu produk. Dan jobnya itu ada P. Selanjutnya di sini kita ganti kategorinya menjadi 0. Setelah itu kita klik record. Setelah itu kita klik bagian purchase register.
Di sini kita atur dulu tanggalnya. Kita klik di record and debit. Di sini ada nih. Kita klik refund. Udah, kita ganti di sininya HB 050121 pada tanggal 5 Januari 2021. Udah, selanjutnya kita klik record. Lanjut ke transaksi kelima, ada pelunasan hutang mata uang IDR. Yang pertama itu klik purchase, kemudian pay bill. Di sini kita pilih dulu nama suppliernya, itu ada CP Aneka Jaya. Di sini kita ganti dulu nomornya, itu ada BK 090121 pada tanggal 9 Januari 2021. Ini amountnya kita isi dengan 1.263.800 rupiah. Nah, karena di sini udah on off balance udah 0, kita lanjut klik record. Nah, transaksi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sikomar Febrianti dengan NIM 63220691. Di sini saya akan melanjutkan transaksi rekan saya yang bernama Suci Ramadhani. Di sini saya akan melanjutkan transaksinya. Ya, selanjutnya transaksi yang ke-6, yaitu kita klik sales, lalu kita klik enter sales, lalu kita klik customer-nya menjadi Bagas. Lalu kita ubah layout-nya dulu menjadi item. Setelah itu termsnya kita ganti menjadi EOM, lalu 10 tahun. Lalu tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 10 Januari 2021. Lalu akhirnya kita ganti menjadi FP 10121. Lalu shift-nya kita ganti menjadi 2. Lalu shift itemnya kita menjadi 001. Nominalnya itu menjadi 18. Terus jobnya menjadi produk. Tag-nya menjadi PPN. Yang kedua itu kita shift-nya 3, lalu item membernya itu P002. Lalu nominalnya itu 19. Jobnya kita ganti menjadi produk. Tag-nya kita ubah menjadi PPN. Kalau sudah tersedia semua, kita ubah ininya menjadi lokal. Semuanya sudah terisi, lalu kita klik record. Setelah itu transaksi yang ke-7, yaitu kita masih di sales, enter sales, lalu kita pilih customer-nya Fandi. Lalu kita ubah itemnya menjadi COD. Setelah itu tag-nya kita checklist. Ini kita ubah, sebentar kita ubah menjadi FP120 21
FP 12121 pada tanggal 12 Januari 2021. Lalu deskripsinya kita ubah menjadi jasa dekor kue. Setelah itu ini kita ubah menjadi 4.200, yaitu bertepatan di servis. Lalu nominalnya itu 100.000. Jobnya kita ubah menjadi jasa. Tagnya tetap. Lalu ini kita ubah menjadi lokal. Setelah itu, setelah diisi semua, lalu kita record. Untuk melihat transaksi yang barusan kita masukkan, kita klik transaksinya, terus kita lihat di sini, ini transaksi yang baru kita masukkan ke aplikasinya. Setelah itu kita masuk ke transaksi ke-8, yaitu penerimaan penjualan. Penerimaan penjualan ini kita masuk ke kolom sales, masih kolom sales, lalu recording sales, lalu kita depositnya kita ganti menjadi BCA, lalu customernya kita ubah menjadi Fandi, dan nominalnya adalah 100.000. Lalu ID-nya kita ubah menjadi FP 120.121 pada tanggal 14 Januari 2021. Nah, 2021. Setelah itu, sini akan muncul, lalu kalau sudah diisi semua akan begini hasilnya. Lalu kita klik record. Selanjutnya kita akan ke transaksi 9, yaitu pelunasan piutang pada tanggal 15 Januari 2021. Kita masih di sales, lalu record sini. Terus kita customernya itu Ataya. Lalu nominalnya itu 70. Lalu di sini kita klik R150 121 pada tanggal 15 Januari 2021. Setelah kita masukkan semuanya, kita record. Selanjutnya kita ke transaksi ke-10, yaitu transaksi retur penjualan. Kita masuk di modul, lalu kita di enter sales, lalu kita klik invoice, lalu kita klik customernya Bagas. Lalu setelah itu kita ininya menjadi NO, ininya menjadi 10 tahun, ininya kosong.
kosong, lalu kita ubah indexnya menjadi FP 180 121, lalu di sini klik layoutnya kita ganti menjadi item. Di sini tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 18 Januari 2021, lalu save-nya itu -1 pada index nomornya itu P002 pemesanan 2, ininya kita ubah menjadi 6. Terus jobnya kita ubah menjadi produk. Selanjutnya teks diubah menjadi PPN. Jika semua sudah terisi semua, lalu kita teks ini menjadi office ini, lalu kita klik record. Transaksi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sabrina. Terima kasih. Nama saya Sabrina Rizky Maulana dengan NIM 6322046. Di sini saya akan memasukkan transaksi pada aplikasi ABSS Premier. Pada tanggal 20 Januari 2021, saya membeli produk secara kredit dengan terminate 10 after loan. Pertama kita ke menu sales, lalu ke enter sales. Di sini dengan menggunakan invoice ya, menu untuk ini invoice. Lalu kita pilih customer atas nama Ataya. Terminnya kita ganti menjadi day of loan atau loan, yang dimana diskon date-nya 10. Diskonnya kita kosongkan, lalu kita oke. Invoice-nya kita isi dengan FP atau faktur penjualan pada tanggal 20 01/21, tanggalnya pada tanggal 20 Januari 2021. Layoutnya kita ubah menjadi item. Di sini dia membeli 4 produk pada pesanan 1, price-nya $120 dengan total $480. Lalu jobnya kita isi dengan produk, teksnya kita isi dengan PPN. Selanjutnya Ataya membeli 2 pesanan pada pesanan 2 dengan nilai $85, maka totalnya $170. Kita isi jobnya dengan produk, lalu teksnya kita isi dengan PPN. Kategorinya kita isi dengan overseas. Berikut jurnal yang ada pada transaksi yang kita buat tersebut. Kita klik OK, lalu kita klik record, lalu yang transaksi kedua
Pada tanggal 21 Januari 2021, perusahaan membayar biaya telepon, air, dan listrik sebesar 1 juta menggunakan akun kas. Yang pertama, kita ke modul account, lalu ke record journal entry. Di sini, jurnal-jurnalnya diisi dengan bukti kas keluar atau BKK pada 21/01. Date-nya kita isi pada tanggal 21 Januari 2021, memonya pembayaran telepon, air, dan listrik. Akunnya kita cari telepon. Lalu lawan akunnya kita cari KCDR karena masih sejumlah 1 juta. Lalu debitnya kita isi sebesar 1 juta sesuai dengan ketentuan yang ada di modul. Lalu kita klik aja di bagian kreditnya, nanti dia akan muncul dengan nilai yang ada pada debit. Kategorinya diisi dengan L, lalu kita record. Selanjutnya transaksi pada tanggal 25 Januari 2021, Sweet Bakery melakukan pembayaran gaji karyawan atas nama Fatir menggunakan mata uang IDR sebesar 2 juta rupiah. Sama di menu yang tadi, di modul account, lalu kita ke record journal entry. Di jurnal-jurnalnya diisi dengan BKK 2501 pada tanggal 25 Januari 2021, memonya diisi pembayaran gaji karyawan Fatir. Akunnya kita mencari wages and salaries. Lalu untuk lawan akunnya kita kasih IDR. Debitnya kita isi sebesar 2 juta rupiah. Lalu kita klik kredit dan dia akan muncul. Kategorinya kita isi dengan L. Lalu kita record. Selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2021, Sweet Bakery melakukan pembayaran gaji karyawan atas nama Mehlan dengan menggunakan mata uang USD sebesar 124 US dollar. Kita ke modul account, lalu ke record journal entry. Jurnal-jurnalnya diisi dengan BKK 2502. Data tetap sama, memonya diisi dengan pembayaran gaji karyawan Melan. Sebelum mengisi akunnya, kita mengganti currency-nya menjadi USD karena menggunakan mata uang dolar. Lalu oke. Kita mencari akun wages and salaries. Lalu lawan akunnya menggunakan bank USD. Kita isi dengan 124 US dollar. Lalu kita klik kreditnya, maka akan muncul juga sesuai dengan yang ada di debit. Kategorinya kita pilih dengan L. Pada tanggal 27 Januari 2021, Sweet Bakery melakukan transaksi transfer bank dari bank BCA IDR ke akun cash IDR sebesar 4.200.000.
kita ke mode banking, lalu ke spend money, akunnya kita ganti jadi Bank BCA IDR, lalu CP-nya bukti kas masuk atau BKM 01, lalu pada tanggal 27 Januari 2021 amount-nya diisi sebesar 4.200.000, memonya transfer bank ke cash, akunnya kita cari cash IDR, namanya ntar akan muncul dengan otomatis, lalu kategorinya kita isi dengan L, lalu kita klik record. Lalu kita display. Ini hasil laporan transaksi pada bulan Januari sampai dengan Desember. Lalu kita lihat hasil laporan selanjutnya, yaitu income statement accrual. Di sini sama seperti tadi, klik report, account, lalu kita pilih ini. Di sini income statement accrual, lalu kita pilih customize, Januari sampai Januari, lalu kita display. Ini hasil dari laporan income statement. Pada toko roti Sweet Bakery mengalami keuntungan karena hasil dari penjualan dan tidak terlalu mengeluarkan banyak biaya pada bulan Januari. Lalu selanjutnya kita lihat laporan standar balance sheet, yaitu klik report, account, lalu standard balance sheet, kita klik customize. Dari Januari kita display. Ini laporan balance sheet-nya standar pada 31 Januari 2021 yang ada pada toko roti Sweet Bakery. Lalu selanjutnya kita lihat laporan arus kas. Kita pilih report, banking, lalu statement of cash flow, pilih customize. Dari Januari sampai Januari, lalu kita display. Ini hasil laporan statement of cash flow pada toko roti Sweet Bakery. Selanjutnya, lihat hasil laporan pengeluaran pada toko Sweet Bakery, yaitu report, banking, cash disbursement, customize, pilih Januari sampai Januari, lalu kita display. Ini hasil cash disbursement-nya pada toko Sweet Bakery. Lalu kita lihat juga yang transaksi jurnal penerimaan kas, cash receipt, customize, pilih bulan Januari pada Januari, lalu display. Ini hasil laporannya. Ini selebihnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.